batalkah puasa kita bila kita bermimpi basah di siang hari? Wih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita berjumpa lagi. Kali ini saya akan membahas hal-hal yang membatalkan puasa menurut perspektif dari kitab Riyadul Badiah yang saya combine nanti keterangannya di sarahnya, yaitu kitab Thimarul Yani'ah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal mubtilatu utai sake kang ngebatalaken le saumin kedua puasa sorotun ke 10. Yang membatalkan puasa itu adalah 10. Al-walu ta awal dukhulu sayin iku manjinga suwiji-wiji min a'yani dunya saking benda dunya walau qalilan lan senajan ana ya a'yan iku kedik. Ila jaufi maring weteng amdan kelawan sengaja. Jadi memasukkan hal yang sampai ke perut dengan sengaja. Indah khola min ahadil manafidi. Laman manjing ya a'yan min ahadil manafidi saking sake bolongan al-maftu hati kang kebuka. Asani utai kang kepindo al-qai'u iku mutah. Mutah dengan apa? Amdan kelawan sengaja wa lam yarji' minhu lan senajan ora bebalik minhu saking qai' seun opo suwiji-wiji ilal jaufi maring weteng. Itu yang kedua. Asalius utawi kang kaping telu al jima'u amdan iku jima kelawan sengaja walau bi ghairi injalin sajan ora metu mani. Arobi utai kang kaping papat al khurujul mani iku metune mani ita'amudil istimna'i kelawan sengaja ngalap senang-senang awil mubasyirati atau tetemu kulit walau bi ghairi jima'in lan senajan ora jima. Al khamis utawi kaping 5 al jununu iku edan walau lahdotan lan senajan ana ya edan lahdotan iku sedelat ya sirotan kang kedik. Asadis utawi kang kaping 6 yang membatalkan puasa al-igma'u iku pingsan minal fajri dimulai dari fajar ilal ghurubi sampai maghrib. Asabi'u utawi kaping 7 al-iftaru iku buka qabla ayata haqqaqo ing dalam sedurunge ingentah nerima nyata iya iftar huruba samsi ing surbe srengenge. Awaya glibu atau nyana ala donihi ingatasi penyanane si wong hurubuha apa surbe srengenge idzalam yata'ayyan lahu alhalu tegane ora nerima nyata lahu kode si wong alhalu apa mengkono tingkah surep. Asamin utai kaping 8 turu rodati iku teka anyare murtad walanyadu billahi ta'ala lan utawi nglindung bilah iku ing Allah ta'ala hari mahaluhur Allah. Atasi utai kaping 9 turuwul haidi wan nifasi iku teka anyar haid lan nifas. Alasiru utai kaping 10 le alwiladatu iku nglahiraken almahsubatu bil balali kang den barangaken kelawan teles. Baik, kita bahas satu persatu. Yang pertama yaitu memasukkan sesuatu ke dalam lubang kita yang ada 9 lubang kita, semua total itu ada 9 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sampai ini lubang pantat itu 9. Nah, kalau kita menyengaja memasukkan sesuatu maka itu membatalkan puasa kita. Bagaimana di sini? Wa minal aini dan setengah saking zatunya adukhonu iku kebul. Kalau ini ngerokok ya, merokok itu salah satu hal yang membatalkan puasa walaupun yang dihisap itu adalah asap adukhon. Bagaimana kalau kita mandi, seumpama dengan mandi kita merasakan segar, kita airnya masuk ke pori-pori kita, maka air tersebut tidak membatalkan puasa kita karena tidak masuk melalui lubang yang 9 itu. Yang kedua yaitu muntah dengan sengaja. Bagaimana kalau muntah tidak sengaja? Maka itu tidak membatalkan. Tapi kalau sengaja, umpama dengan melihat sesuatu yang menjijikan, itu namanya dengan sengaja, atau memasuki
kita memasukkan tangan ke tenggorokan sehingga membuat kita muntah, maka itu membuat batal puasa kita, walaupun tidak ada yang masuk kembali dalam perut kita, tetap membatalkan puasa. Yang ketiga yang membatalkan puasa adalah jima, walaupun tidak keluar mani. Kenapa sih jima itu membatalkan? Ya, kenapa jima itu membatalkan? Karena jima, keterangannya di sini, li'anahu yastuqu alaihi wusulul aini ila jawfi amdan, karena sesungguhnya jima itu adalah hal menjadikan kita memasukkan sesuatu di lubang yang kita ada 9 ini, ya. Walaupun yang masuk itu, maaf, hasafanya doang. Hasafa itu cuma ujung kemaluan laki-laki, tetap membatalkan. Yang keempat adalah keluar air mani dengan sengaja kita cara senang-senang, seperti kita, maaf, ini onani, dengan jalan onani, baik dengan tangan kita sendiri atau tangan istri atau alat sesuatu, maka itu membatalkan puasa. Seperti apa? Bil mubasyarati, seperti keluar maninya, ka khurujihi kaya metune mani bilamsi, kelawan dilus-elus batang kemaluan kita atau perempuan keluar, maka itu membatalkan. Wal mu'anaqatu, lan memeluk, dengan meluk terus kita menikmati dengan pelukan itu keluar air mani, maka itu batal. Wal qublatu, lan ngambung, mencium juga membatalkan bila sampai keluar air mani. Wal khamisu adalah gila itu hilang akal, maka puasanya otomatis menjadi batal. Wal igma, yang keenam, pingsan juga kalau dia sampai dari pagi sampai maghrib dia dalam keadaan pingsan, maka itu membatalkan sholat. Lalu bagaimana kalau dia umpama habis niat sholat subuh jam 7 masih sehat tuh, ketika jam 8 just pingsan dia sampai jam setengah 6, nah bangun sadar, maka puasanya tidak batal karena masih termasuk ada naharnya. Keterangannya mana? Kan tola al fajru, kayak iyentah muncul apa fajar, wala igma'a, lan ora pingsan, fatoro aqibahu, mangka teka anyar aqibuhu apa setelah fajar, wastamaro, lan mayang iya igma ilal qurub, mari sampai maghrib, fahada mangka utawi ki perkara khola nyelani lahdotan ing sedelat anhu saking si ikma. Yang keenam adalah berbuka tapi belum waktunya, seumpama mendung, dalam keadaan mendung kita tidak tahu, bangun tidur disangka sudah maghrib, kita buka aja pas sedang makan asik-asik, adzan maghrib baru berkumandang, maka otomatis puasanya batal, dia wajib mengqadha. Yang kedelapan itu murtad. Ketika berpuasa, entah kenapa dalam perjalanan puasanya dia murtad, maka puasanya otomatis batal. Ini yang paling harus kita cermati dalam kitab Mirqatus Su'ud. Murtad itu terbagi menjadi 3, ya. Ada yang namanya murtad fi'liyah, ada yang murtad qauliyah, dan ada murtad qalbiyah. Jadi hati-hatilah. Yang ke-9 itu khusus perempuan, apa? Datangnya haid dan nifas, otomatis membatalkan sholat. Yang ke-10 juga melahirkan disertai dengan balal. Balal itu basah. Bagaimana kalau tidak basah? Kalau tidak basah, ini ada 2 qaul wajhani. Ada yang mengatakan tidak membatalkan, ada yang mengatakan tetap batal puasanya. Seperti itu. Semoga bermanfaat. Saatnya kita jawab pertanyaan dari Instagram Ruang Santri. Yang pertama dari Endan Sangkala.
Apa betul kentut di dalam air bisa bikin batal puasa? Ini pertanyaan dari Indan Sangkala ya. Apa betul kentut di dalam air itu bisa membatalkan puasa? Ini penjelasannya masih terkait di nomor pertama, yaitu hal-hal yang masuk ke lubang-lubang kita yang 9 ini maka membatalkan. Nah, kalau ngentut di dalam air itu risiknya biasanya setelah kita keluar hentakan itu akan menarik kembali sud. Nah, tarikan kembali entut ini, yaitu air yang ketarik masuk ke lubang dubur kita, maka itu yang membatalkan. Tapi selama kita tidak kemasupan, maka tidak membatalkan. Itu ya, dan semoga bermanfaat. Pertanyaan kedua dari Hujaini. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mau tanya Ustadz, batalkah puasa kita bila kita bermimpi basah di siang hari? Wih, pas ini pertanyaannya. Pertanyaan ini pas dengan yang membatalkan puasa asalis ketiga jima amdan. Bagaimana kalau kita seumpama tidur di siang hari, pas tidur kita mimpi basah, apakah itu batal puasanya? Puasanya tidak batal karena itu tidak faktor kesengajaan. Itu bukan faktor kesengajaan. Jadi kalau hal-hal yang bukan faktor kesengajaan itu tidak membatalkan. Lalu bagaimana biasanya nih? Pak, saya menghayalkan sesuatu, menghayalkan ini, keluar. Nah, di situ walayafturu soimu bil injali binadri, dengan nader itu mikir-mikir, atau bil fikri kelawan ngehayal kita ngelamun be akhirnya metu cerot, maka itu tidak membatalkan selagi tidak ada aktivitas kita memeluk seorang wanita, mencium, onani, maka itu batal. Tapi kalau hanya dengan pikiran kita, dengan hayalan kita, itu tidak membatalkan. Di sini jelaskan wa in karorohuma, senajan bolan-bolen, senajan wolan-wolen huma saking karone, mikir metu mani beberapa sehari 3 atau 4, itu tidak membatalkan. Wa in haroma dalika indal khaufil injali, senajan perbuatan itu diharamkan tapi tidak membatalkan puasa. Mungkin itu saja 2 pertanyaan yang bisa kami jawab. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Silakan bertanya di IG kami di Ruang Santri. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.